Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi yang merupakan mata kuliah dari Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis yang diampu oleh Ibu Insinyur Ira Wahyuni. Saya sendiri Muhammad Azizan dari Fakultas Pertanian dan Program Studi Agribisnis. Langsung saja, sejarah koperasi lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi ini tuh timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat dari revolusi industri. Pada awalnya, koperasi ini tuh berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, akibat dari pemupukan modal, koperasi ini bisa merintis sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Tentunya ini juga berdampak pada pendapatan para pekerja. Perkembangan koperasi di Rochdale ini sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi baik di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris itu sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian dengan nama CWS atau Cooperative Wholesale Society. Kemudian pada tahun 1945, CWS ini berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat koperasi ini sukses, kemudian koperasi Rochdale ini juga mengembangkan koperasinya tidak hanya di Inggris tapi juga di luar Inggris seperti New York, Hamburg, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Pada awalnya hanya pada konsumsi, kemudian menjamur ke lini masa lainnya. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar, yang terbit dengan nama Cooperative News. Kemudian, The Women's Cooperative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, ini juga besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi. Selain untuk berjuang untuk hak wanita, koperasi ini juga ternyata berpengaruh sangat besar kepada gerakan koperasi di Inggris. Ya, beberapa tahun kemudian juga koperasi ini tuh memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca, surat kabar, dan perpustakaan. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative College di Manchester yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama. Untuk menghadapi serangan revolusi industri di Inggris, ternyata di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. Prancis berusaha mengganti mesin-mesin yang digunakan dengan mesin-mesin modern yang berakibat pada peningkatan pengangguran. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanche. Mari kita simak untuk pelopor-pelopor tersebut. Untuk Charles Fourier itu menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan membentuk Vacanteres. Nah, Vacanteres ini merupakan suatu program yang didirikan oleh Charles Fourier dengan dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Kemudian pengurus dari Vacanteres ini juga merupakan dipilih dari para anggotanya. Nah, namun cita-cita Fourier ini tidak berhasil dilakukan karena berpengaruh kepada liberalisme yang sangat besar pada waktu itu. Kemudian untuk Louis Blanche, dalam bukunya Organization Labor ini menyusun gagasan lebih konkret untuk mengatasinya. Perlu didirikannya social workshop. Nah, dalam perkumpulan ini para produsen perorangan yang mempunyai usaha yang sama disatukan. Kaum buruh di Prancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Louis Blanche ini untuk mendirikan koperasi. Tetapi akhirnya koperasi ini kemudian bangkrut. Di samping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori oleh Ferdinand, Lassalle, dan sebagainya. Kemudian kesimpulannya adalah
Dalam perjalanan sejarah, koperasi ini tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan perkembangan koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi di seluruh dunia ini sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance. Dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896 di London. Dengan terbentuknya koperasi ICA ini, maka telah menjadi suatu gerakan internasional. Kemudian kita lanjut untuk sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Menurut Sukoco, dalam bukunya 100 Tahun Koperasi Indonesia, badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi de Lewiliang yang didirikan pada tahun 16 Desember 1895. Pada hari itu, Raden Ngabe Arya Wiritmaja merupakan patih dari Purwokerto bersama kawan-kawannya telah mendirikan bank simpan pinjam untuk menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi untuk melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Nah, bank tabungan jika dipakai istilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan diberi nama itu. Nah, para pegawai pemerintah kolonial Belanda itu biasa disebut dengan priai, sehingga banknya itu disebut dengan Bank Priai. Nah, gebrakan Patih Wiritmaja ini mendapat dukungan penuh dari asisten residen Purwokerto, S.C. Burke, atasan dari sang patih. Nah, tidak lama kemudian, S.C. Burke ini diganti oleh WDP De Wolf van Westerhout yang baru datang dari negeri Belanda dan ingin mewujudkan cita-citanya, ingin menyediakan kredit bagi petani melalui konsep cooperativization. Koperasi tersebut adalah koperasi kredit pertanian yang dicetus oleh Frederick Willem Raiffeisen di Jerman dan dipelajari oleh Wolf van Westerhout selama ia cuti di negara itu. De Wolf dan Westerhout memperluas lingkup dan jangkauan sampai ke desa-desa dan mencakup pula kredit pertanian. Akibatnya pada tahun 1896 berdirilah atau Bank Simpan Pinjam dan Kartu Kredit Pertanian Purwokerto. Maka didirikannya juga lumbung-lumbung desa di pedesaan Purwokerto. Lumbung desa adalah lembaga simpan pinjam para petani dalam bentuk bukan uang. Nah, dari uraian di atas dijelaskan bahwa Patih Wiritmaja telah mendirikan Bank Priai pada tahun 1895. Kemudian pada tahun 1896, atas prakarsa De Wolf van Westerhout, lumbung-lumbung desanya. Namun benarkah Bank Priai serta lumbung-lumbung desa merupakan perintis koperasi pertama di Indonesia? Ternyata tidak. Ternyata kurang tepat. Nah, sejarah koperasi itu telah lahir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan yang namanya Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu di tahun 1927 dibentuk juga Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian di tahun 1929 Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Nah, kemudian Jepang ternyata juga membentuk koperasi yang diberi nama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi Indonesia itu mengadakan Kongres Koperasi 9 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuslah Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi, itu dia sejarah singkat dari koperasi di Indonesia. Di mana hari resminya terbentuknya koperasi Indonesia itu adalah tanggal 12 Juli tahun 1947. Baik, ini merupakan jumlah koperasi yang aktif di Indonesia. Ini menurut data dari BPS. Nah, dari 5 tahun terakhir, 2015 sampai dengan 2019, ternyata 2017 ini yang paling tinggi
perkembangan koperasinya, yakni sebesar 151.174 koperasi. Kemudian yang paling rendah itu ada pada tahun 2019, tahun lalu, sebanyak 123.048 koperasi. Nah, dari 2017 ke 2019 itu mengalami penurunan sebanyak 18,6%. Nah, untuk jumlah koperasi di Provinsi Jambi, ini mengalami fluktuasi, naik turun dari 2015 sampai dengan 2019. Namun, perkembangan dari 2015 sampai ke 2019 ini mengalami kenaikan sebesar 12,2%. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.